Katanya Gibran Raka Buming Raka nggak ada yang melirik. Katanya kursi Wapres 2029 jadi rebutan. Katanya lagi Prabowo Subianto makin kuat 2 periode. Pertanyaannya, ini analisis politik atau analisis perasaan? Karena kalau benar Gibran tidak dilirik, kenapa namanya terus disebut? Dalam teori politik modern yang tidak relevan itu biasanya tidak dibahas, tapi ini dibahas tiap minggu. Lalu soal Prabowo makin kuat secara struktur kekuasaan iya, tapi itu politik bukan cuma soal siapa duduk di kursi, ini soal siapa pegang koalisi. Dan sampai hari ini belum ada partai yang resmi mengunci paket 2029. Jadi narasi tak dilirik itu fakta atau framing yang dipoles buat kelihatan dramatis. Tenang, di video ini kita bedah pakai logika, bukan pakai emosi timeline. Karena demokrasi itu bukan lomba gosip, ini soal konfigurasi kekuatan. Yuk kita kupas. Hai para populister, jumpa lagi dengan saya Rianto Populis. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel saya, serta tekan tombol loncengnya agar setiap kali saya mengupload video-video saya bisa ternotifikasi di HP Anda semuanya. Kita bahas politik tapi santai saja. Karena politik itu serius tapi yang stres rakyat, jadi kita jangan ikut stres. Beberapa hari terakhir muncul narasi katanya Gibran Raka Buming Raka tidak ada yang melirik. Katanya kursi wakil presiden 2029 jadi rebutan. Katanya lagi Prabowo Subianto makin kuat untuk 2 periode. Pertanyaannya sederhana, benarkah Gibran tidak dilirik? Atau ini hanya framing politik menjelang 2029 yang terlalu dini tapi sudah panas? Mari kita bedah secara ilmiah, bukan berdasarkan perasaan netizen plus 62 yang kalau baca judul langsung emosi duluan. Sekarang kita bicara tentang realitas politik, yaitu elektabilitas versus koalisi. Dalam ilmu politik modern, ada 2 variabel utama dalam konsistensi kekuasaan. Yang pertama adalah elektabilitas. Yang kedua dukungan partai atau koalisi institusional. Gibran secara jabatan adalah wakil presiden. Secara simbolik itu posisi strategis, tetapi dalam sistem presidensial Indonesia, pencalonan tetap dikendalikan oleh partai politik. Artinya apa? Popularitas tidak otomatis menjadi tiket. Disinilah mulai muncul dinamika. Beberapa partai seperti Partai Golkar, Partai PAN, kemudian PKB sudah memberi sinyal mendukung Prabowo untuk 2 periode. Tapi perhatikan baik-baik, mereka menyebut nama Prabowo, bukan paket otomatis Prabowo Gibran. Nah loh, ya kan, di politik detail kecil itu penting, karena dalam teori koalisi, dukungan bisa bersifat parsial. Mendukung capres tidak berarti mengunci cawapres. Jadi kalau ada yang bilang Gibran tidak dilirik, itu terlalu simplistik. Yang lebih tepat, belum ada konsensus formal. Kemudian, apakah kursi Wapres jadi rebutan? Dalam sejarah politik Indonesia, posisi Wapres sering menjadi arena kompromi kekuatan. Kenapa? Karena Wapres adalah simbol representasi politik. Bisa representasi partai, bisa representasi kelompok agama, bisa representasi generasi muda, bisa representasi keseimbangan kekuasaan.
dan 2029 itu masih lama, terlalu lama bahkan untuk dipastikan sekarang. Kalau sekarang sudah ada yang sibuk rebutan kursi wapres, itu namanya overthinking politik. Secara rasional partai akan menunggu performa pemerintah berjalan, stabilitas ekonomi, persepsi publik, dan tentu saja survei. Politik itu bukan lomba lari 100 meter, itu maraton yang sprint duluan, biasa capek di tengah jalan. Terus kemudian mengapa narasi tak dilirik muncul? Nah, ini sangat krusial ya. Secara komunikasi politik ada istilah agenda setting. Isu dibentuk bukan untuk menjelaskan realitas, tetapi untuk membentuk persepsi. Ketika muncul narasi Gibran tak dilirik, itu bisa jadi upaya melemahkan posisi tawar, uji respons publik, atau sekedar spekulasi pengamat yang butuh headline. Karena mari kita jujur, kalau benar tidak dilirik, mengapa namanya terus dibahas? Logikanya sederhana, barang yang tidak laku tidak dibicarakan. Nah, ya kan? Kemudian, apakah Prabowo makin kuat? Secara struktur koalisi, ya, posisinya relatif kuat. Sebagai presiden aktif, Prabowo memiliki akses kekuasaan, mesin politik, dukungan parlemen yang signifikan. Dan dalam politik modern, incumbent advantage itu nyata. Tapi kekuatan politik bukan hanya soal dukungan elit, ya juga soal persepsi publik. Jadi kinerja stabil dan ekonomi tumbuh, dukungan akan menguat secara natural. Namun jika ada turbulensi, koalisi bisa cair. Koalisi di Indonesia itu super es teh di siang hari, bisa manis, bisa cair, tergantung suhu politik. Ya kan? Kemudian partai yang belum tegas, bagaimana itu? Beberapa partai seperti Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, bahkan termasuk Partai Gerindra sendiri, belum secara formal bicara paket final 2029. Dan itu wajar, karena secara teori rasional pilihan partai akan memaksimalkan posisi tawar. Tidak ada partai yang ingin buru-buru mengunci opsi. Dalam politik yang terlalu cepat menyatakan dukungan justru sering kehilangan daya tawar. Murah sekali kan. Kemudian kesimpulannya, apakah Gibran tidak dilirik? Tidak sesederhana itu. Yang terjadi adalah peta dukungan 2029 masih cair. Apakah Prabowo kuat? Secara struktur iya, secara masa depan tergantung kinerja. Apakah kursi wapres jadi rebutan? Belum, yang ada baru spekulasi. Dan dalam politik Indonesia, spekulasi itu seperti gorengan, laku keras sebelum buka puasa, tapi belum tentu bergizi. Kemudian ini catatan ini catatan rasional untuk publik ya. Kita sebagai masyarakat perlu membedakan fakta dan framing. Karena kalau semua isu kita telan mentah-mentah, yang kenyang bukan kita, yang kenyang algoritma. Dan ingat, 2029 masih jauh. Bahkan nasi yang kita makan hari ini belum tentu jadi energi sampai sore. Apalagi koalisi politik 5 tahun lagi. Politik bukan soal siapa yang paling cepat diumumkan, tapi siapa yang paling mampu bertahan. Jadi kalau ada yang bilang Gibran tidak dilirik, tanya balik saja secara ilmiah, data koalisinya mana? Karena dalam demokrasi modern, yang menentukan bukan gosip, tapi konfigurasi kekuatan. Populiser, kalau analisis ini mencerahkan, tekan like. Kalau tidak setuju, diskusi, tapi jangan marah duluan sebelum baca data. Kita waras dalam politik, karena yang emosional biasanya cuma jadi penonton. Oke, Martunun.